menurut saya memang kegiatan yang sangat positif ya, dan perlu diberi apresiasi karena tampak sekali bahwa mahasiswa memiliki satu wawasan yang cukup komprehensif, bacaan yang cukup luas, sehingga ketika terjadi perdebatan antar tim ya, dan itu sifatnya nasional, itu menggambarkan kesiapan yang luar biasa. Jadi kesan saya semua positif, dan saya bersyukur karena hampir setiap tahun selalu terlibat di dalam kegiatan ini. Beliau itu selalu salah satunya adalah mengajak diskusi. Jadi bagaimana permasalahan pendapat permasalahannya ada, lalu pendapat saya bagaimana. Kadang-kadang saya diberi buku, kemudian saya harus baca, dan saya memang senang membaca, lalu diskusi buku itu ya. Kemudian juga beliau itu kalau nggak cocok itu tidak langsung mendebat, artinya membantah atau jadi beliau itu hanya diam, tapi nanti terus memberikan argumentasi yang membuat orang yang diajak diskusi itu merasa, oh berarti yang saya ajukan tadi itu nggak benar gitu ya. Jadi beliau itu tidak pernah frontal ya, jadi bijak ya dalam menangani perbedaan, itu sangat bijak ya. Kemudian beliau itu selalu memberikan satu inspirasi bahwa seorang dosen itu ya seperti ini, artinya harus menulis ya, lalu kemudian juga berdiskusi dengan baik ya. Dia kalau misalnya marah pun tidak kelihatan. Kita yang harus bisa membaca sosoknya, artinya wajahnya, oh ini beliau nggak berkenan ya. Jadi betul-betul kita itu harus peka ya, jadi harus peka, punya rasa sopan santun yang baik ya, cara bicara juga tidak boleh gerusak-gerusu ya. Tapi beliau ini mengajarkan bagaimana dosen itu ya harus memiliki suatu etika moral yang baik, perilaku yang baik. Yang jelas beliau itu sangat bijak di dalam mengatasi masalah, dan selalu memberikan peluang bagi dosen-dosen muda yang ingin maju, nggak boleh menghambat orang itu naik pangkat. Jadi di situ kan menanamkan rasa untuk tidak dendam dengan seseorang. Saya sangat terima kasih kepada beliau, Prof. Sarjito Radjo, dan merasa beruntung ya punya senior seperti itu. Dan jadi beliau itu ingin membangun hukum itu tidak sempit ya, karena beliau selalu mengatakan hukum itu kan ada di dalam masyarakat. Hukum itu selalu berinteraksi dengan manusia, dengan masyarakat. Nah, jadi beliau karena obsesinya seperti itu, memang beliau waktu itu single fighter ya, sendirian berjuang ya. Dan itu selalu disampaikan di setiap pertemuan ilmiah manapun. Pembentukan hukum itu tidak sekedar hanya ya teks-teks saja ya, pasal-pasal saja, peraturan-peraturan saja, tapi harus dilihat secara holistik luas ya. Ada singgungan dengan aspek-aspek yang lain non hukum. Dedikasinya terhadap ilmu itu luar biasa. Tulisan-tulisannya ya, 2 tahun sebelum beliau wafat itu lahirlah yang namanya hukum progresif ya, yang kemudian mahasiswa S3 waktu itu membuat suatu jurnal tentang hukum progresif. Konsisten di dalam pengabdiannya terhadap ilmu, di dalam bersikap, dan juga pengabdiannya bagaimana ilmu hukum itu tidak mandek ya, terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, tetapi tetap di koridor yang benar ya, karena hukum itu ya ada aspek filosofinya, ada aspek sosiologisnya, jadi tidak sekedar aspek yuridis. Nah ini beliau luar biasa, dan kita bisa baca buku-buku beliau tentang hukum progresif ya. Ini perjuangan beliau mengembangkan hukum progresif ini, saya melihat tentu banyak tantangan ya, banyak yang mencemooh,
ada yang itu ngapain kok hukum progresif, tapi beliau itu ya ini salah satu sikap beliau yang perlu kita tiru ya. Beliau tidak marah, tidak lalu nggak suka, enggak, karena selalu saya bilang ini kok ada pendapat seperti ini, biasa saja, yang penting kita jalan terus, kita sudah di koridor yang benar. Jadi hukum progresif itu kan menggambarkan bahwa hukum itu untuk manusia, itu intinya. Terus kemudian hukum itu memiliki kandungan moral, spiritual ya, etik, moral, spiritual. Jadi tidak sekedar bicara pasal-pasal. Nah itu, jadi beliau itu ya sudah, karena itu suatu hal yang sebetulnya tanda petik baru ya, karena baru. Jadi ya beliau terus mengenalkan ya, karena ada S3 ya, terutama disampaikan di mahasiswa S3 yang cukup banyak ya. Jadi perjuangan beliau tak henti-hentinya, terutama dengan mahasiswa S3 untuk terus mengenalkan hukum progresif ya.